teman lintas angkatan ya. Bayangkan kalau kalian punya program, yang ikutan cuma 10 orang gitu ya, 5 orang, 20 orang paling banyak gitu ya. Rasanya gimana sih? Rasanya nggak enak ya. Rasanya kalau punya program nggak semarak itu kurang enak gitu ya. Jadi seru kalau programnya itu rame, minatnya kompetitif gitu ya. Nah, kita harapannya begitu. Oke, balik lagi ke apa yang disampaikan tadi Mas Miko dan tujuan malam ini teman-teman, tidak akan panjang lebar lagi. Satu, mohon untuk kepastikan sosialisasi dari teman-teman ALC yang akan menyelenggarakan festival atau language festival ini disupport oleh semua kita. Karena language festival ini ada 3 bahasa ya, yang memungkinkan semua program studi tidak hanya berbasis bahasa itu bisa ikut ya, Inggris, Arab dan Indonesia ya. Paling tidak kalau basically tidak di Arab dan English, tapi kalian bisa bahasa Indonesia kan gitu kan ya. Artinya setiap fakultas itu ada potensinya. Bahkan belakangan ini kita menemukan bakat-bakat yang luar biasa ya, prodi Arab pinter bahasa Inggris, prodi Inggris pinter bahasa Arab gitu ya. Jadi nggak aneh gitu ya, yang namanya skill itu sangat memungkinkan kalian memiliki lebih dari 1-2 skill bahasa ya. Jadi nanti teman-teman ILC mohon nanti yang presentasi sejak malam ini pun jadi kompor pendorong ya, kompor yang terus membakar semangat dan motivasi teman-teman Ormawa. Bila perlu ditagih Kak ya, ditagih itu habis presentasi kunjungin deh Ormawa kayak ketuk pintu gitu ya. Jadi ini nih FEB belum punya delegasinya, ayo dong siapa dong gitu. Jadi jangan nunggu kita kayak tuan rumah nunggu ada yang daftar, bukan, kita jemput bola Kak ya. Kita husnuzon, barangkali teman-teman kita rempong gitu ya, niatnya mau daftar kelupaan gitu ya. Jadi diketuk pintu KMPS dan KMF-nya dan UKKM lainnya untuk ditanyai delegasinya gitu ya. Nah, setiap program selain ILC kita akan lakukan yang sama, teman-teman tenang aja, kita akan support, begitu juga yang olahraga, begitu juga yang sains ya dan lain-lain, karena bakat minat itu seringkali tidak khusus pada program studi yang kalian ambil saat ini gitu ya. Kadang-kadang orang sains tapi senangnya bahasa dan sebaliknya juga gitu ya. Itu boleh-boleh aja, namanya juga minat bakat gitu ya. Jadi nggak usah asumsinya saya mah keagamaan nih, PAI, BKI kayaknya enggak deh ke bahasa. Belum tentu, karena skill itu tuh bisa jadi ditemukan dari teman-teman yang kelihatannya background program studinya bukan bahasa gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Sukses untuk tadi beberapa program yang Mas Miko sedang kawal. Untuk pemeringkatan Sipkat Mawa, mohon dibantu teman-teman melalui media ini, mumpung kumpul semua gitu ya. Siapapun teman kita yang kita tahu tahun 2022 punya prestasi belum sempat diklaim, dorong suruh klaim. Kalau merasa klaimnya duitnya nggak seberapa loh, misalnya cuma sekian ratus ribu, kalau dia nggak butuh minimal dorong aja suruh klaim, nanti biar buat traktir gue gitu misalnya, buat traktir aku gitu ya, bisa gitu ya. Yang penting tuh diklaim. Kenapa? Bukan saja masalah insentifnya yang harus terserap dananya, tapi untuk pemeringkatan UI kita ya. Kalau Ormawa kita pemeringkatannya naik terus, itu otomatis kalian bangga dengan alma maternya gitu ya. Jadi ketika kalian bangga, kalian juga tidak akan merasa terpojok, merasa nggak pede ketika ada di tengah-tengah Ormawa yang lain gitu ya. Karena orang lain pasti mengenal UAI misalnya begitu. Baik, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan teman-teman ILC ini membuat kita sadar bahwa kebersamaan itu penting dari apapun. Jadi mohon teman-teman pastikan didengarkan dengan baik, disimak ya, maksud saya apa syarat ketentuannya. Kalau ada yang ditanyain sekarang silakan, kalau enggak yang pasti teman-teman ILC tadi harus aktif, pasang poster-poster yang banyak Kak ya. Pastikan setiap lorong ada poster language festival kamu nih ya ILC gitu ya, supaya UA itu ramai dengan poster-poster kompetisi gitu. Jadi beneran kampus gitu ya,
Kalau saya dulu di dunia kampus itu sampai di mana aja ada tempelan gitu ya, ada poster kegiatan tapi ya bukan sembarang poster. Jadi itulah kampus yang sebenarnya gitu. Kita ramaikan aktivitas mahasiswa dengan program-program kreatif dan kompetitif, insya Allah Orma wa UAI terus maju. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Kak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahannya, yang tentunya itu juga sangat bermanfaat bagi kita semua untuk yang kita saat ini masih di awal periode, bagaimana nantinya kita menjalani periode ini dengan sebaik mungkin. Baik teman-teman semua, kita akan lanjut ke materi yang kita tunggu-tunggu, namun sebelum itu kita akan melaksanakan terlebih dahulu sesi foto bersama. Untuk teman-teman, silakan kita nyalakan kameranya. Yuk, kita nyalakan kameranya sebentar saja. Oh, ada yang berdua, ada yang... Ya, untungnya mau foto bisa kamera saya nih Kak Diki ya. Oh, Ibu. Ibu sudah sampai di rumah, Bu? Alhamdulillah, tadi baru sampai 5 Alhamdulillah. menit yang lalu ya. Oke, Pas wah itu banget ada tuh, Bu. yang duet-duet itu masih di ruang DKA kayaknya, Masya Allah tuh ya. Waduh, ketahuan deh. Iya Iya, nih, Bu. ketahuan Kita itu masih saya ada hafal yang di betul ruang kaca-kaca DKA nih, Bu. DKA gitu. Oke, Ada jangan lupa Kanopi, tuh Kak pada makan Yasmin. malam itu ya, Ini dari... tim-timnya luar biasa. Iya, luar biasa nih, Bu. Ini Tentunya kita tim-tim yang apresiasi juga membantu, teman-teman yang iya, udah ini datang yang nih, Bu. membantu data SIM card Mawa nih, teman-teman semuanya gitu ya. Luar biasa. Jadi kinerja tanpa batas nih, sampai malam aja bisa di kampus kan. Saya aja udah terkapar-terkapar ini. Baik, Bu. Kita Yuk, akan silakan. laksanakan sesi foto bersama. Teman-teman yang belum menyalakan, boleh langsung dinyalakan. Saya izin hitung sampai 10. Kita tahan saja senyumnya, dan boleh ganti-ganti gaya. Silakan kalau misalkan teman-teman mau ganti gaya. Saya akan ambil 10 screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, senyumnya ada yang natural-natural ya. Ya, berasa foto model kalau sama Kak Diki itu ya, 10 screenshot. Jangan lupa di-share tuh yang 10, bener gak isinya 10? Oke, siap. Makasih, silakan lanjut. Siap, Bu. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Iin yang telah menyampaikan arahannya, tentunya kepada Mas Viko juga yang telah menyampaikan sambutannya. Teman-teman yang berbahagia, kita akan lanjut ke materi utama kita pada malam hari ini, yaitu adalah penjelasan lebih lanjut terkait Language Fest 2023 dengan tema Semarakan Barisan Bertalikan Bahasa dengan Asa. Wah, batch 4. Nggak tahu tuh batch 4 apa, nanti akan dijelasin mungkin ya. Kita dengarkan saja langsung dengan teman-teman dari ALC. Ini udah ada namanya ALC. Tentu bukan nama asli, karena nama aslinya bukan ALC pastinya. Baik teman-teman semua, mari kita sambut teman-teman dari ALC. Waktu dan layar kami silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua dan terima kasih kepada pihak kemahasiswaan yang telah memberikan waktu luangnya kepada kami dari pihak ALC untuk menyampaikan sedikit informasi tentang kegiatan acara Festival 2023 ini. Nah, di sini saya sendiri akan memaparkan sedikit penjelasan terkait acara tersebut. Tidak usah menunggu lama lagi, saya akan izin share screen. Oke. Sudah jelas share screen saya? Oke. Nah, di sini saya mewakili ALC ingin memaparkan tentang acara Festival Language 2022 dan periode 2023. Oke, di sini. Apa sih itu ALC? Apa sih itu Language Festival?
Nah, Language Festival sendiri yaitu festival bahasa. Dengan diadakannya festival bahasa ini, maka akan menghidupkan suasana lingkungan kampus yang kaya dengan beragam bahasa bagi mahasiswa atau mahasiswi. Dengan bertemakan, kegiatan Language Festival tahun ini adalah With the Language of the World is Our Hand. Oke. Nah, untuk selanjutnya tujuan dari kegiatan Festival Language ini adalah memberikan pengalaman dan ilmu baru secara langsung kepada para mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia dan memberikan peluang kepada mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, terutama yang jago dalam menggunakan bahasa asing. Dan selanjutnya yaitu memberikan pengalaman dan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia dengan perantara dalam perlombaan. Dan tak kalah lagi yaitu membangkitkan semangat belajar dan berorganisasi, menciptakan SDM unggul untuk terwujudnya visi maupun misi Universitas Al-Azhar Indonesia, dan mewujudkan unit kegiatan keluarga mahasiswa yang satu visi dan misi. Nah, dalam kegiatan Festival Language ini akan diadakan pada hari Rabu, 31 Mei 2023 hingga 3 Juni 2023. Untuk waktunya sendiri, kita akan memulainya dari jam 7 hingga acara tersebut selesai, dan tepatnya ada di Universitas Al-Azhar Indonesia sendiri. Dan selanjutnya yaitu susunan acara lomba. Susunan acara lomba ini yaitu pada tanggal 31 Mei, kita awali dengan lomba pidato, dan selanjutnya tanggal 1 Juni akan kita awali dengan lomba baca berita, dan disusul lomba debat. Di sini lomba debat ada 2 sesi karena itu secara tim, ya, gitu. Terus untuk selanjutnya tata cara pendaftaran Festival Language nih gimana? Ya, bagi yang belum tahu nih ya, yaitu setiap peserta wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia, yaitu melalui link yang sudah tertera di Instagram, terutama di Instagram ALC, kemahasiswaan maupun poster-poster yang sudah kami tempelkan di ujung atau di celah-celah dari universitas itu sendiri. Terus yaitu nama yang tercantum pada formulir itu harus benar ya teman-teman, karena itu akan digunakan di dalam penulisan sertifikat. Nah, tidak kalah menarik juga dalam perlombaan ini ya ada hadiah nih. Ada hadiah nih. Siapa yang tergiur dengan hadiahnya? Yaitu ada sertifikat dan uang pembinaan, teman-teman. Dan uang pembinaannya itu nggak kaleng-kaleng ya. Nah, bagi siapa nih yang mengejar cuan nih, wajib banget nih ikut acara ini ya, teman-teman. Nah, bagi yang kepo atau pengen tahu seberapa hebohnya atau seberapa meriahnya acara ini, bisa konfirmasi ke CP di bawah berikut, yaitu kepada Muhammad Fakih dan saya sendiri. Nah, jangan lupa untuk mendaftarkan segera di link berikut. Kalau mau screenshot, silakan screenshot ya teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan saya hari ini. Nah, untuk harapan ke depannya, yaitu Festival Language kita adakan secara perdana yang didelegasikan oleh kampus untuk mencetak kader-kader mahasiswa yang unggul. Dan untuk pertemuan malam ini diharapkan untuk setiap ormawa wajib ikut berpartisipasi untuk memeriahkan acara ini, teman-teman. Karena saya perwakilan dari kemahasiswaan, yaitu mewajibkan untuk seluruh ormawa mengikuti kegiatan Festival Language. Oke, terima kasih pemaparan saya pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan, monggo ditanyakan.
Monggo ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Umbo. Tadi kita sempat melihat di slide-nya namanya Umbo. Jadi terima kasih Kak Umbo atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik teman-teman yang ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Kita terbuka saja karena pada kesempatan kali ini kita juga mengusung sharing session. Jadi kalau memang teman-teman juga mempunyai masukan, silakan disampaikan pada forum ini. Sekaligus saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Baik, ini di dalam kolom chat ada yang bertanya dan oh ini Bapak Miko ternyata yang bertanya. Ini untuk hadiahnya berapa ya Kak Umbo ya? Apakah 100 juta atau gimana? Kak Umbo mungkin dapat disampaikan. Oke, terima kasih atas Pak Miko atas pertanyaannya. Waduh, gak kaleng-kaleng nih teman-teman hadiahnya. Hadiahnya ini bisa 1 digit, 2 digit. Oh, tidak mungkin tentunya. Oke, hadiahnya itu ya untuk juara 1 lumayan ya teman-teman buat jajan di Starbucks 1 bulan. Asli ini gak bohong sih teman-teman. Jadi siapa yang belum mendaftarkan diri nih, harap mendaftarkan diri sesegera mungkin ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Umbo. Oh berarti nggak di spill di sini ya hadiahnya berapa ya? Yang penting tadi bisa buat Starbucks sebulan. Di Starbucks kan nggak ada kuaci ya? Mungkin menu lain kali ya. Ya intinya bisa buat sebulan. Saya nggak tahu itu di Starbucks beli apa bisa buat sebulan. Atau mungkin sebulan sekali kan belinya ya bisa aja ya. Ya intinya nanti teman-teman akan tahu sendiri. Dan ini juga penting karena bukan hanya hadiahnya saja, tapi kita akan terlatih untuk semangat kita dalam berkompetisi. Baik teman-teman, apakah ada yang memiliki pertanyaan lebih lanjut? Mungkin terkait apa saja lombanya, terus bagaimana caranya saya mengikutinya, kemudian selain insentif apalagi nih yang kita dapat, kemudian gimana caranya masuk ILC, mungkin aja kan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Bang Diki ini ada yang japri ke saya nih. Wah, silakan Pak Miko. Wah, ini dia. Malu-malu ya dia ya. Buat panitia ILC, apakah nanti ketika ada kuliah kami bisa mengikuti lomba ini? Mengingat pekan-pekan tersebut adalah pekan-pekan apa nih? Oh, pekan-pekan kuliah offline. Gimana nih Kak? Baik. Nah itu ya Kak Umbo ya, jadi izin bertanya bagaimana itu. Kalau misalkan dia kuliah dan khawatir kenapa-napa gitu kan kuliahnya. Silakan Kak Umbo. Oke, izin menjawab siapa yang ngechat itu Mas Miko. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perlombaan ini kami delegasikan di hari biasa ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman sendiri yang mengikuti perlombaan ini tidak perlu khawatir dalam pembelajaran kalian ya, atau di alfain atau apa, nggak perlu khawatir karena kami sendiri sudah menyediakan surat delegasi atau surat tugas yang akan disiapkan oleh kemahasiswaan sendiri selama teman-teman mengikuti perlombaan ini. Ya. Wah menarik banget. Jadi nggak perlu ragu ya karena nanti yang tadinya alfa bisa berubah jadi izin karena surat tugas yang ada. Betul. Terima kasih Kak Umbo. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Oke, masih belum ada yang ingin bertanya. Kak Umbo, apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan ini? Oke, izin ya Mas Diki. Untuk teman-teman Ormawa atau teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia,
kami adakan acara ini untuk kalian itu ikut berpartisipasi aktif ya teman-teman, jangan pasif gitu. Karena dengan adanya perlombaan ini kalian bisa mengasah skill kalian gitu ya teman-teman. Jadi kalian tidak terbelenggu dalam apa ya, kegiatan itu saja gitu. Pun di sini kalian juga mendapatkan banyak banyak pengalaman gitu. Bukan hanya pengalaman, tapi kalian juga mendapatkan mendapatkan teman baru ya teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih Mas Diki. Baik, terima kasih Kak Umbo. Nah, ini ada yang pertanyaan nih. Ini terkait tadi Kak Umbo tadi tuh di akhir-akhir mengatakan kalau misalkan akan ada atau diwajibkan bagi seluruh ormawa untuk mengirimkan delegasi. Nah, ada yang bertanya berapa sih minimal delegasi yang harus dikirimkan, dan ini mungkin pertanyaannya lebih ke kemahasiswaan ditujukannya, yaitu apa konsekuensinya jika ormawa tidak mengirimkan delegasi yang telah ditentukan. Silakan Kak Umbo atau Pak Miko yang ingin menjawab langsung. Siap Bang Diki. Baik. Baik. Sejatinya gini teman-teman, kemahasiswaan akan bermitra dengan teman-teman KMF, KMPS maupun UKKM dalam mempersiapkan berbagai delegasi di kompetisi pusat prestasi nasional. Kita ketahui bersama bahwa pusat prestasi nasional itu banyak banget kompetisinya. Ada sekitar 18 sampai 20. Nah, untuk itu harus diciptakan suatu ekosistem kompetisi atau seleksi secara internal di kampus. Nah, kami sudah mencoba membuat sistem rekam jejak. Ini ada di Student Desk, keaktifan teman-teman dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, baik itu akademik maupun non-akademik, kompetisi maupun non-kompetisi, teman-teman bisa klaim sebagai rekam jejak yang sudah ada di sistem Student Desk. Nah, terus mekanisme pengajuan DAU ini juga sudah dimodifikasi. Ini sudah tidak umum lagi. Istilahnya ini sekarang era baru. Pengajuan DAU per triwulan, diajukan bulan pertama untuk kegiatan 3 bulan ke depan. Nah, terus dibagi beberapa bidang kegiatan. Nah, salah satunya yaitu untuk mendorong teman-teman aktif di berbagai kegiatan kompetisi. Nah, terkait dengan delegasinya berapa untuk kegiatan festival bahasa ini, tentu teman-teman bisa pelajari di pedoman yang tadi sudah di-share juga. Nanti mungkin materinya bisa kami dapatkan ya Kak Umbu ya, agar kami bisa share juga ke teman-teman KMF, KMPS, dan UKKM. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman KMF atau dalam istilahnya organisasi di tingkat fakultas yang nanti pasti notabene akan koordinasi dengan KMPS di tingkat program studi yang tidak mengikuti kegiatan atau sebagai delegasi fakultas untuk mengikuti kompetisi atau festival bahasa ini. Nah, salah satunya ini akan menjadi bahan pertimbangan kami di dalam menentukan komponen-komponen pemberian dana alokasi universitas tentunya. Nah, selain itu ini akan menjadi bahan pertimbangan kami juga nantinya untuk menentukan kebijakan-kebijakan baru di tahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai kompetisi internal saja tidak aktif, terus kita berharap untuk berprestasi di tingkat wilayah nasional maupun internasional. Nah, itu nanti bagaimanapun caranya kami akan mendorong teman-teman baik itu KMF, KMPS maupun UKKM aktif di dalam berbagai kompetisi internal. Kita tidak muluk-muluk, nggak semua pengurus Ormawa itu untuk ikut kegiatan kompetisi internal. Enggak, tapi kita minta delegasinya. Toh delegasinya paling maksimal 3 orang untuk satu cabang kompetisi. Nah, itu yang akan menjadi
atensi kami di kemahasiswaan. Karena apa? Kompetisi ini kami pandang perlu sebagai bagian dari proses pembinaan. Ingat teman-teman, ini adalah proses pembinaan yang nanti luarannya adalah prestasi. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bang Bri. Titik poinnya adalah bagi mereka atau bagi fakultas KMF yang tidak mendelegasikan perwakilannya, ini akan menjadi catatan penting kami untuk menentukan kebijakan yang akan datang, terutama berkaitan dengan dana alokasi universitas. Sebagaimana kita ketahui, output dari dana alokasi universitas ini tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi, baik itu prestasi di bidang kompetisi maupun non-kompetisi. Nah, itu tolong dipahami dan tolong pengertian dari teman-teman Ormawa. Sekian Bang Dik ya. Baik, terima kasih Pak Miko atas jawabannya. Tentunya ini juga kesempatan bagi teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan yang ini sebetulnya kan kegiatan yang sangat umum karena siapa saja bisa untuk mengikuti kegiatan ini dan lagi-lagi tidak harus memiliki kemampuan khusus untuk kita sama-sama belajar dan tentunya mengikuti kegiatan ini. Satu pertanyaan lagi yang mungkin juga akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu adalah ini namanya adalah Festival Bahasa. Kemudian kalau festival itu ada semacam pestanya gitu. Oh, oke. Kalau festival tuh semacam ada pestanya. Nah, ini kalau misalkan acara ini ada pestanya nggak? Mungkin nyalain petasan atau apa gitu. Nah, ini mungkin Kak Umbo yang akan menjelaskan. Baik, Kak Umbo kami silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Ya. Untuk festival yang sendiri itu mungkin kita akan meriahkan di awal dan di akhir ya. Tapi bukan dengan petasan ya teman-teman. Karena kalau dengan petasan kita lombanya di kampus teman. Kita mau main petasan gitu kan tidak mungkin. Jadi mungkin kita akan mendekorasikan nanti tempat teman-teman lomba atau pembukaan maupun penutupan semeriah mungkin. Ya. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman namanya festival apakah ini meriah atau enggak ya. Jangan khawatir ya teman-teman. Stay tune aja. Terima kasih yang bertanya. Terima kasih kembali. Wah, jadi jangan khawatir, ini akan menarik sekali dan tentunya tidak akan kalah dengan festival-festival, contohnya festival Jepang gitu kan, banyak anime-anime. Nanti ntar nggak tahu lah nih bahasa akan memunculkan siapa ya. Nanti kita tunggu saja dan mari kita ikuti bersama-sama. Baik, pertanyaan tadi sekaligus menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Dr. Iin Suryaningsih yang tentunya memohon maaf kepada teman-teman semua karena tidak bisa mengikuti sampai akhir. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jatmiko Agus Nugroho dan tentunya kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan malam hari ini. Kami mengingatkan kembali untuk mengisi presensi yang ada di link di kolom chat kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman untuk mengisi dan jangan lupa untuk mengisinya. Baik teman-teman semua, marilah kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita lengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan untuk chat ke Kak Umbo atau ke teman-teman ALC maupun ke Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Saya Mantri, mewakili segenap tim yang bertugas, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di kampus.